Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofi Zuwana dengan NIM 22120111008 selaku moderator dan pemateri pada presentasi hari ini, dan rekan saya Septiana Anggreni Sijabat dengan NIM 22120111024. Materi pertama, analisis kesalahan. Fokus dari analisis kesalahan ialah mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dialami oleh pembelajar dan mengembangkan strategi untuk mengurangi potensi terjadinya kesalahan tersebut. Menurut Ganta Mitreka dan Soka pada tahun 2016 mengungkapkan analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh guru dan peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebab, serta pengevaluasian taraf keseriusan kesalahan itu. Selain itu, Setiawati dalam Citra pada tahun 2022 mengatakan bahwa kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Parera mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi operasional dari kesalahan dan kekeliruan. Pandangan Parera mengenai kedua istilah tersebut selaras dengan yang diutarakan oleh Tarigan. Parera menafsirkan bahwa mistake atau kekeliruan adalah penyimpangan yang disebabkan oleh faktor-faktor performance seperti keterbatasan ingatan, mengeja dalam lafal, tekanan emosional, dan hal-hal lainnya. Kesalahan seperti itu mudah diperbaiki apabila penutur atau pembicara diingatkan, sehingga kekeliruan bukan suatu hal yang digeneralisasikan karena sifatnya yang sementara. Sedangkan error adalah penyimpangan-penyimpangan yang terstruktur dan konsisten yang menjadi ciri khas berbahasa pembelajar yang belajar bahasa pada tataran tertentu. Langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sridhar, langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa yang dikemukakan oleh Sridhar ada 6, yaitu yang pertama mengumpulkan data, kedua mengidentifikasi kesalahan atau kekhilafan, ketiga mengklasifikasi kesalahan atau kekhilafan, yang keempat menjelaskan frekuensi kesalahan atau kekhilafan, yang kelima mengidentifikasi tataran kesalahan atau kekhilafan, dan yang keenam merumuskan terapi atau koreksi kesalahan atau kekhilafan. Yang kedua, langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa menurut Ellis. Yang pertama, mengumpulkan sampel kesalahan atau korpus. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan atau kekhilafan. Yang ketiga, menjelaskan kesalahan atau kekhilafan. Yang keempat, mengklasifikasi kesalahan atau kekhilafan. Yang kelima, mengevaluasi kesalahan atau kekhilafan. Langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Septiana. Kepada Septiana dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah analisis menurut Tarigan. Terdapat beberapa langkah-langkah analisis menurut Tarigan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan adalah data yang dianggap sebagai kesalahan-kesalahan yang diciptakan oleh pembelajar bahasa. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi kesalahan. Setelah data-data dikumpulkan, kemudian kesalahan-kesalahan tersebut diteliti berdasarkan tataran bahasa, misalnya kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Yang ketiga adalah menjelaskan kesalahan. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan apa yang salah, penyebab kesalahan, dan cara memperbaiki kesalahan tersebut. Yang keempat adalah menganalisis, mengklasifikasikan, dan merangking kesalahan. Mengklasifikasikan dalam hal ini adalah seluruh data kesalahan yang telah diteliti, selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan jenis kesalahan.
Misalnya kesalahan dalam aspek konjungsi kata kerja, penggunaan preposisi, dan aspek lainnya. Sedangkan ranking kesalahan dalam hal ini adalah mengurutkan jenis kesalahan berdasarkan kekerapan terjadinya kesalahan. Melalui tahapan ini, kita akan mengetahui kecenderungan-kecenderungan kesalahan itu yang dipakai oleh para pembelajar bahasa. Yang kelima adalah memprediksi tataran bahasa yang rawan kesalahan, di mana para peneliti memperkirakan tataran bahasa yang dipelajari oleh siswa yang berpotensi akan mendatangkan kesalahan, misalnya pada daerah fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, ataupun semantik. Lalu yang terakhir yaitu mengoreksi kesalahan. Mengoreksi kesalahan ini adalah memperbaiki kesalahan yang ada, mencari langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dan menghilangkan kesalahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melengkapi komponen proses belajar mengajar bahasa seperti tujuan, bahan, metode, media, dan penilaian. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai model analisis kesalahan bahasa dalam bidang fonologi. Menurut Setiawan, dalam Matasia 2020 mengungkapkan bahwa sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia dalam tataran fonologi berkaitan dengan pelafalan. Bila kesalahan pengucapan tersebut dituliskan, maka dapat terjadi kesalahan berbahasa dalam ragam tulis. Kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi antara lain perubahan fonem, penghilangan morfem, penambahan fonem. Misalnya pada fonem A diucapkan menjadi E, seperti garam, tetapi diucapkan garam. Lalu pinjam, pinjem, segar, seperti itu. Selanjutnya. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan dalam bidang morfologi. Nah, dalam kesalahan bidang morfologi ini, kesalahan berbahasa pada tingkat ini disebabkan oleh banyak hal. Antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam pemilihan afiks, penggunaan kata ulang, penyusunan kata majemuk, dan pemilihan bentuk kata. Contoh kesalahan pada hal ini yaitu seperti pada morfem men disingkat menjadi n. Seperti menari, tetapi kita sering menggunakannya nari, lalu menolong, nolong, menatap, natap, seperti itu. Lalu ada contoh selanjutnya yaitu morfem meng menjadi eng. Nah, misalnya itu mengarang menjadi ngarang, mengambil menjadi ngambil, dan mengajar menjadi ngajar. Selanjutnya yaitu pada tahap sintaksis. Pada tahap ini akan dijelaskan oleh moderator. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Septriana atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya itu model analisis kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis. Pada tingkatan ini, objek yang dianalisis adalah struktur kalimat, urutan kata, koherensi atau kepaduan, kelogisan, kevariasian, keserasian, dan lain-lain. Kesalahan dalam tataran sintaksis berhubungan erat dengan kesalahan pada tataran morfologi karena kata-kata merupakan unsur dari kalimat. Contohnya yang pertama, penggunaan kata depan yang tidak tepat. Contohnya, di masa itu yang seharusnya pada masa itu. Di waktu itu seharusnya pada waktu itu. Yang kedua, penyusunan frasa yang salah struktur. Yang pertama, makan sudah seharusnya sudah makan. Habis sudah seharusnya sudah habis. Selanjutnya, model analisis kesalahan berbahasa dalam bidang semantik. Kesalahan dalam tataran semantik dapat berhubungan dengan bahasa tulis maupun lisan. Kesalahan berbahasa dalam tataran semantik menekankan pada penyimpangan makna, baik yang berkaitan dengan fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Yang pertama, kesalahan karena pasangan yang seasal. Penggunaan kata kurban dan korban. Contoh bentuk tidak bakunya, daging korban itu telah dibagikan kepada warga sekitar.
Nah, contoh bentuk bakunya itu atau yang benar yaitu daging kurban itu telah dibagikan kepada warga sekitar. Contoh kedua, kurban kecelakaan telah dibawa ke rumah sakit. Itu bentuk tidak baku. Bentuk bakunya korban kecelakaan telah dibawa ke rumah sakit. Yang selanjutnya model analisis kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis. Yang pertama ada kesalahan dalam kohesi. Ya, contohnya seperti kesalahan penggunaan pengacuan, yang kedua kesalahan penggunaan penyulihan, yang ketiga kekurang efektifan wacana karena tidak ada pelepasan. Kemudian ada kesalahan penggunaan konjungsi. Yang kedua ada kesalahan dalam koherensi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Sekian presentasi hari ini kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.